Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih bersama dengan Bu Arida selaku Direktur Rumah Sakit Anissa dan juga Ibu Yanti selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cikarang. Baik, saya mau ke Dokter Arida dulu. Ini Rumah Sakit Anissa luar biasa sekali perkembangannya gitu ya. Sekarang juga sudah mempunyai beberapa cabang baru klinik gitu ya. Kalau bisa ditotal ada berapa cabang tuh Bu sekarang? Ada 3 ya. Ada 3 ya yang bekerja sama dengan BPJS. Yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berarti klinik-klinik cabang juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya. Oke, nah ini soal komitmen rumah sakit sendiri gitu ya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dari rumah sakit sendiri seperti apa Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak VJ. Karena Rumah Sakit Anissa saat ini peserta yang berkunjung ke Rumah Sakit Anissa sudah mayoritas peserta BPJS Kesehatan. Tentunya kami terus mengembangkan inovasi pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan kepada peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama, kita bagaimana melakukan evaluasi alur pelayanan ya. Tadi yang sudah saya katakan bahwa dengan proses kemudahan, dengan anjungan pendaftaran mandiri, dengan mobil JKN ya, itu sudah mengurangi akses antrian peserta BPJS yang hadir di Rumah Sakit Anissa. Terus inovasi-inovasi nih Mbak VJ yang sudah kita lakukan ya, bagi pasien-pasien yang mungkin tidak mau mengantri obat terlalu lama, kami juga mempersiapkan antrian obat ke rumah pasien ya, yang itu sangat dirasakan membantu ya, sehingga pasien-pasien yang waktunya tidak lama di rumah sakit itu bisa kami mengantar dengan layanan pengantaran obat ke rumah pasien. Dan juga inovasi-inovasi yang lain, bagaimana kita pemeriksaan hasil penunjang medis yang saat ini dirasakan lama oleh peserta BPJS Kesehatan. Kami pengantaran hasil pun sekarang kami sudah by digital ya, tidak perlu ngantri ya dengan antrian yang lama, dan alhamdulillah ini bisa dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Tentunya inovasi-inovasi ini terus kami lakukan pengembangan, dan juga tentunya salah satunya harus didukung dengan kompetensi SDM tentunya. SDM di lapangan juga kami terus tingkatkan dari aspek kompetensi, pemahaman terhadap kebijakan ataupun prosedur peserta BPJS Kesehatan yang kami lakukan evaluasi secara kontinu, sehingga akan mengurangi mispersepsi maupun miskomunikasi di lapangan, sehingga komunikasi dua arah antara petugas di lapangan dengan peserta BPJS Kesehatan ini bisa terjalin dengan baik. Dan terus tentunya dengan edukasi ya, edukasi yang terus kami lakukan sehingga persepsi yang salah dari peserta BPJS Kesehatan ini terus kami luruskan ya, dan kami ada petugas-petugas yang memang menyelesaikan komplain-komplain secara cepat, dan kami juga ada SOP bagaimana penanganan komplain bagi pasien-pasien yang berobat ke Rumah Sakit Anissa. Mungkin itu Mbak, inovasi-inovasi dengan perkembangan teknologi yang ada yang saat ini kami kembangkan terus-menerus. Baik, Bu Arida, ini sebagai Direktur Rumah Sakit Anissa Cikarang, ini mungkin pada tahun ini apa sih yang menjadi komitmen dari Rumah Sakit Anissa Cikarang nih khususnya untuk memberikan pelayanan terbaik ya pada pasien? Baik, terima kasih Mbak Vici. Tentunya dengan kerjasama Rumah Sakit Anissa sudah dengan BPJS Kesehatan sudah hampir 11 tahun ya Mbak Vici. Tentunya kami memberi pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, tentu terus melakukan inovasi-inovasi ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya. Tadi kami sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi mobil JKN ya, yang bisa diakses oleh peserta JKN mendaftar dari rumah ya maupun dari kantor ataupun dalam perjalanan. Ini sangat membantu untuk mengurai antrian pelayanan. Jadi kami menghimbau kepada peserta BPJS Kesehatan jangan lupa download mobil JKN ya, sehingga memudahkan akses dan memanfaatkan teknologi ini. Yang kedua, kami juga memperbaiki kualitas SDM kami, khususnya bagaimana meningkatkan kompetensi Mbak, dan juga memahami tentang prosedur, kebijakan-kebijakan baru, kami update regulasi sehingga
petugas-petugas kami di pelayanan nanti itu tidak ada terjadi miskomunikasi, sehingga melakukan edukasi kepada peserta BPJS Kesehatan ini bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga, tentunya kami terus menambah fasilitas ya, memperbaiki mutu pelayanan yang terus kami evaluasi, dan juga bagaimana inovasi-inovasi baru yang kami kembangkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ada antrian obat yang sangat panjang itu bisa diurai dengan kami memberikan inovasi untuk mengantar obat kepada pasien-pasien yang tidak bisa menunggu lama di rumah sakit. Itu juga kami lakukan. Seperti contohnya kami juga untuk memudahkan pasien-pasien yang kontrol yang sudah direncanakan oleh dokter untuk kontrol, itu kami melakukan edukasi supaya pasien melakukan pendaftaran lebih awal, sehingga tidak perlu lagi mengantri di pendaftaran lagi. Menambah anjungan pendaftaran mandiri itu terus kami evaluasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan, sehingga pasien tidak perlu mengantri di pendaftaran, tapi dengan anjungan pendaftaran mandiri pasien tuh bisa langsung ke tempat dokter yang dituju. Mungkin itu Mbak, bagaimana kita berkomitmen untuk melayani peserta BPJS Kesehatan. Mungkin untuk melengkapi penjelasan Dr. Arida, kami juga dari BPJS Kesehatan saat ini ada petugas kami, petugas EP3RS kami sebutnya. Jadi di setiap rumah sakit itu ada petugas kami, memang tidak incas setiap hari, akan tetapi bisa dihubungi melalui nomor handphonenya. Jadi ada poster di masing-masing rumah sakit ditempel di beberapa lokasi, itu ada foto petugas kami BPJS Kesehatan dan rumah sakit beserta nama dan nomor handphone yang bisa dihubungi apabila masyarakat yang saat berobat mengalami kendala atau membutuhkan informasi. Jadi mungkin salah satu monitoring juga ya dengan kepada rumah sakit. Selain itu mungkin monitoringnya dengan cara apa Bu? Ya, kalau monitoring tadi kan ada kesan, kemudian kami ada petugas EP3RS juga, kami ada evaluasi juga dengan rumah sakit, dan juga kan masyarakat bisa menyampaikan keluhan melalui mobile JKN tadi. Kemudian ada lagi aplikasi SIPP kami sebutnya, itu ada di rumah sakit, di mana keluhan bisa diinput dan itu langsung terbaca dan termonitor secara nasional. Itu ada SLA-nya juga. Kita 3 hari harus selesai, itu harus tuntas. Kalau lebih dari itu kinerja kami dianggap tidak baik. Saya tambahkan lagi Mbak, tadi memang betul kata Bu Yanti bahwa di rumah sakit ada petugas SIPP, dan petugas SIPP ini juga sudah terlatih ya, dan dia kompeten di dalam menangani keluhan-keluhan pelanggan, dan itu termonitor langsung oleh petugas dari BPJS Kesehatan. Oke, baik. Berarti sekarang keluhan-keluhan rasanya sudah mudah untuk disampaikan oleh masyarakat gitu ya? Betul. Jadi masyarakat tuh kalau ada kendala jangan bingung artinya mau kemana nih gitu, karena tinggal cari aja poster petugasnya. Oke, jadi bisa langsung diadukan. Betul. Ya. Dan juga di aplikasinya juga bisa juga ya Bu? Ada ya, di mobile JKN juga ada. Apa tuh nama fiturnya? Mobile JKN. Mobile JKN ada di situ penyampaian keluhan. Oke. Jadi semua pasien gitu ya punya keluhan apa aja gitu bisa disampaikan, gitu ya, melalui petugas yang sudah ditugaskan gitu ya di setiap rumah sakit, ataupun di aplikasi mobilenya itu sendiri gitu ya. Dan lagi Mbak, saya tambahkan mobile JKN ini banyak manfaatnya karena pasien-pasien ini bisa langsung melihat akses ketersediaan tempat tidur, rumah sakit, dan juga rencana operasi pun bisa termonitor dengan mobile JKN itu, dan juga nanti bisa memilih dokter yang dituju pada saat mendapatkan surat rujukan dari FKTP. Oke, jadi nggak perlu capek-capek ke rumah sakit, betul. Di monitor dari rumah juga sudah bisa dilakukan sekarang ya dengan adanya mobile JKN itu ya Bu ya. Oke. Nah, selain itu di BPJS sendiri juga ada beberapa program lainnya ya Bu, seperti program rehab gitu ya. Nah, itu seperti apa Bu? Jadi untuk rehab ini kan banyak peserta pekerja bukan penerima upah, itu PBPU mandiri kita sebutnya. Itu banyak yang pada saat sakit mereka mendaftar, tapi begitu setelah selesai sakitnya mereka biasanya
entah kesulitan keuangan atau apa, mengalami kendala dalam pembayaran iuran. Iya. Nah, ini kami saat ini ada program rehab. Jadi ini adalah program mencicil. Ya, jadi mencicil tunggakan bagi peserta yang punya tunggakan. Ini kita ada program untuk meringankan peserta dalam melakukan pembayaran iuran JKN. Jadi apabila ini adalah program rehab kita sebutnya, mendaftarnya melalui aplikasi mobile JKN tadi. Jadi diharapkan saat ini peserta semuanya statusnya aktif. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kesehatan itu akan ada tetap di diri kita. Suatu saat dibutuhkan, maka jaminan JKN ini sudah siap untuk mengcover peserta apabila statusnya aktif. Jadi juga ceklah status kepesertaannya gitu ya. Jadi masyarakat semuanya agar melakukan cek terhadap keaktifan kepesertaannya bisa melalui tadi juga Pandawa tadi. Jadi jangan nanti begitu udah butuh baru mau cek atau apa. Jadi dari sekarang bisa dicek melalui Pandawa. Tadi nomornya yang 081181651655 itu bisa untuk melakukan cek, melakukan daftar. Jadi seluruh itu bisa ceknya tidak pakai nomor BPJS tapi pakai NIK. Ya, jadi lakukan pengecekannya dari sekarang. Oke, berarti memang peserta yang istilahnya menunggak pembayaran secara tidak langsung juga tidak bisa mendapatkan pelayanan itu sendiri ya, kecuali betul. mungkin mengikuti program rehab ini ya Bu ya? Ya, program rehab ini kan mencicil. Jadi nanti udah lunas baru bisa digunakan lagi. Oke, baik. Lebih mempermudah gitu ya istilahnya Iya, mungkin tuduhannya. Berarti kalau misalkan tunggakannya berapa lama atau sampai pada akhirnya mungkin dinonaktifkan terlebih dahulu sampai lunas gitu Bu? Ya, jadi kalau program rehab ini kan bisa nanti disetting dia mau berapa kali pembayaran gitu, bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Oke, lebih mudah ya. Sekarang mungkin kemarin-kemarin sempat merasa tidak aware gitu ya untuk bayar iuran. Sekarang lebih dipermudah lagi, ada namanya program rehab gitu ya, untuk mempermudah cicilan tunggakan-tunggakannya. Karena untuk pelayanan kesehatan ini memang cukup penting di era sekarang gitu ya. Karena kita tidak tahu gitu ya kapan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi memang harus selalu digunakan untuk BPJS kesehatannya gitu ya. Dan juga beberapa pelayanan lainnya. Baik, ini rasanya cukup banyak yang ingin ditanyakan ya seputar masalah kesehatan lainnya, baik itu dari permasalahan di rumah sakit maupun di ranah BPJS kesehatan. Tapi sayangnya kita mungkin sangat keterbatasan waktu ya Bu ya. Mungkin terakhir closing statement yang mungkin akan disampaikan dari Ibu Yanti terlebih dahulu selaku BPJS Kesehatan seperti apa kepada pemirsa BRTV yang sedang menonton? Seluruh pemirsa, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cek pesertaan BPJS kesehatannya melalui Pandawa dengan menggunakan identitas NIK. Jadi pastikan bahwa kepesertaan Bapak dan Ibu semuanya aktif sehingga apabila dibutuhkan sewaktu-waktu itu sudah ready seperti itu ya. Jadi tidak mengalami hambatan dari sisi kepesertaan. Kemudian tadi bagi yang masih mempunyai tunggakan iuran, kami ada program rehab. Jadi untuk juga mempermudah Bapak dan Ibu melunasi iurannya. Jadi bisa mencicil sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu, dan itu mendaftar melalui mobile JKN. Dan juga jika ada keluhan Bapak dan Ibu di rumah sakit, itu segera mencari petugas EP3RS kami yang ada posternya kami pasang di beberapa titik di rumah sakit. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya Bu Arida. Ya, baik. Kalau dari saya Mbak Fiji, kebetulan kami dari pemberi pelayanan khususnya Rumah Sakit Anissa ya, hanya menyampaikan bahwa manfaatkan program jaminan sosial ini. Semua peserta memiliki kartu BPJS Kesehatan ya, tentunya dalam hal ini adalah bermanfaat untuk masyarakat, untuk preventif ya apabila dikala sakit. Tentunya dari kami dari pemberi pelayanan kesehatan tidak usah khawatir ya terhadap pelayanan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani secara tidak diskriminasi. Tentunya saat ini sudah banyak perubahan ya, khususnya di fasilitas kesehatan, bahwa prinsip tidak
prinsip tidak diskriminasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan dengan non BPJS Kesehatan ini sudah tidak ada ya, semua dilayani sesuai dengan prosedur dan juga sebagai standar pelayanan di rumah sakit. Yang ketiga, jangan lupa download mobile JKN ya, karena ini sangat membantu peserta dalam hal berobat ke rumah sakit, sehingga tidak ada antrian panjang lagi, karena dengan mobile JKN ini adalah suatu sarana yang mudah yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta dikala membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Itu saja dari saya, Mbak. Jangan khawatir, tidak ada diskriminasi lagi di rumah sakit. Oke, sudah terjawab ya pemirsa dengan beberapa permasalahan yang terjadi hari ini. Semoga bisa membantu pemirsa yang nonton gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yanti. Terima kasih Ibu Yanti selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan, dan juga Bu Arida selaku Direktur Rumah Sakit Anissa Cikarang. Semoga dengan pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa BRTV di rumah. Terima kasih pemirsa sudah menonton program BRTV. Jangan lupa saksikan program-program BRTV lainnya. Tidak hanya di TV digital di channel 43 UHF, tapi BRTV juga bisa diakses melalui live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti, Ibu Arida.